Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi pada program e-learning kita bersama saya Ismiati. Saya mengajar di Universitas Ubudiyah Indonesia pada Prodi Ilmu Gizi. Saya mengajar materi biomedik. Oke, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama kita ketahui apa itu sistem pencernaan pada manusia. Oke, pencernaan makanan adalah proses untuk mengubah makanan dari sejak awal yang kita makan hingga menjadi bentuk molekuler yang siap untuk diserap melalui dinding usus. Oke, pada proses pencernaan makanan ini kita awali dengan proses makan, yaitu makanan yang kita makan itu bisa bersifat, ada yang bersifat kasar, gitu ya. Kemudian setelah itu di dalam proses pencernaan makanan ini dia akan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih kecil lagi, gitu ya, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Oke. Kemudian serta pada proses ini berlangsung pada sistem pencernaan, yaitu ada beberapa organ yang terjadi ya, yang terdiri dari tubuh seperti mulut, lambung, usus dengan bantuan pankreas dan empedu. Jadi di dalam proses pencernaan makanan ini sangat dibutuhkan organ-organ yang berfungsi untuk proses pencernaan makanan gitu. Oke, secara garis besar makanan yang kita makan itu dapat bersifat karbohidrat, lipid, protein ya, kemudian vitamin dan air. Dari untuk makanan-makanan tersebut dapat bersifat yang lebih kasar gitu kan, sehingga di dalam proses pencernaan makanan ini diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Oke. Kemudian ini adalah organ tubuh yang digunakan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut itu nanti makanan akan dikunyah, kemudian disalurkan ke dalam kerongkongan. Kemudian ada lambung, ada pankreas, ada usus besar, ada anus, ada hati, kemudian ada empedu, ada usus halus, dan ada rektum. Oke, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang mulut. Mulut semuanya pasti udah tahu ya, mulut itu seperti apa ya. Kemudian mulut adalah suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan rahang bawah. Jadi dalam mulut itu ada rahang atas dan rahang bawah. Nah, kemudian ada langit-langit ya. Oke, kemudian pada dinding di dalamnya itu dilapisi oleh sel-sel epitel pipi yang berlapis akan memproduksi lendir untuk melindungi mulut tersebut. Oke. Kemudian di dalam mulut ini makanan akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi dengan cara dikunyah. Oke, kemudian makanan-makanan yang dimakan dalam bentuk besar akan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih kecil lagi. Jadi semakin lama kita mengunyah makanan itu semakin baik ya, sebab proses penghancurannya itu akan lebih efektif. Oke. Kemudian apabila makanan yang ukurannya itu kecil, maka luas permukaannya itu juga akan bertambah. Oke, kemudian setelah mulut kita masuk ke gigi. Jadi di dalam mulut itu ada yang namanya gigi. Gigi itu adalah salah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia. Oke. Kemudian fungsi gigi apa? Fungsi gigi itu sendiri adalah untuk merobek atau mengunyah makanan yang kita makan. Oke. Kemudian makanan itu akan dihancurkan ya, dihancurkan menjadi lebih kecil lagi. Melalui apa? Melalui menggunakan gigi tersebut ya. Oke. Kemudian makanan yang dimakan dalam bentuk besar akan diubah menjadi lebih kecil. Oke. Kemudian apabila makanan menjadi kecil, ukuran permukaannya itu akan bertambah. Oke, kemudian di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah itu memiliki sejumlah fungsi, gitu ya. Apa fungsi lidah tersebut? Lidah itu mengatur letak makanan di dalam mulut kita, ya. Kemudian mencampur makanan itu dengan air ludah atau
air liur atau saliva gitu ya. Kemudian membantu proses menelan makanan tersebut. Kemudian sebagai indera pengecap gitu ya. Oke. Kemudian indera pengecap itu ada 4, ada yang rasanya asin, manis, asam dan pahit. Itu terdapat di lidah kita. Oke, kemudian fungsi lidah pada pencernaan makanan adalah membolak-balikan makanan yang kita makan kemudian akan membentuk menjadi gumpalan yang disebut dengan bolus dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan bagian pangkalnya itu terangkat ke atas dan bagian ujungnya itu akan menekan, maka bolus itu akan terdorong ke belakang atau masuk ke dalam kerongkongan ya. Oke. Kemudian di dalam mulut itu juga terdapat kelenjar ludah. Ludah itu berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Jadi ludah ini berfungsi untuk membasahi atau melumasi makanan sehingga mudah untuk ditelan. Oke. Kemudian selain itu, ludah juga akan melindungi selaput mulut terhadap rasa panas, dingin, asam dan basa yang kita makan ya. Oke. Kemudian selama penghancuran secara mekanis, maka kelenjar yang ada di sekitar mulut itu akan mengeluarkan cairan. Cairan apa? Cairan itu disebut dengan cairan saliva. Oke. Kemudian di dalam kelenjar itu ada 3 kelenjar yang akan mengeluarkan saliva atau air liur. Itu ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular dan sublingual. Kemudian pada kelenjar parotid itu kelenjar saliva paling besar dan terletak di bagian atas mulut ya, di depan telinga. Kemudian biasanya tumor kelenjar ludah ini terjadi pada kelenjar ini ya. Jadi tumor itu biasanya terjadi pada kelenjar parotid. Kemudian yang kedua itu adalah submandibular. Kemudian kelenjar ini terdapat di bawah tulang rahang. Fungsinya adalah akan mengeluarkan air ludah dari bawah. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar sublingual, itu kelenjar saliva yang paling kecil. Letaknya di mana? Letaknya itu adalah berada di setiap lidah dan mulut kita. Oke. Kemudian selanjutnya di dalam mulut kita juga ada yang terdapat kerongkongan. Kerongkongan itu atau esofagus berfungsi untuk menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Jadi gerak peristaltik ini adalah suatu proses di mana otot berkontraksi untuk mendorong makanan melalui kerongkongan ke dalam mulut kita. Oke. Kemudian makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, pada faring terdapat epiglottis ya. Oke, kemudian pada saat menelan, epiglottis ini akan menutup saluran pernapasan. Tuh. Makanya kenapa ketika makan itu kita tidak bisa berbicara. Kalau misalnya kita berbicara saat makan, itu akan mengakibatkan makanan masuk ke dalam sistem pernapasan, gitu ya. Jadi melalui saluran pernapasan ini akan terbuka, ya kan? Oke. Kemudian, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah jeda berikut ini.